Baik, selamat sahabat saya ucapkan kepada semua umat Tuhan yang sudah bergabung pada saat ini untuk merayakan Hari Ibu. Ini adalah hari yang spesial, hari yang barangkali dinantikan oleh semua ibu ya. Mereka boleh mendapatkan penghargaan dan acara khusus di jemaat masing-masing. Sebenarnya penghargaan untuk ibu itu bukan hanya satu hari, tapi harusnya ada 365 hari. Karena ibu berjuang tiap hari. Tetapi hanya dihargai satu hari, rasanya kurang ya. Jadi tidak apa-apa, itu tidak jadi masalah. Kita ibu-ibu juga tidak tiap hari minta dipeluk-peluk dan diucapkan terima kasih ya. Kita sudah sangat senang untuk acara yang dirancang seperti ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena memang peranan seorang ibu itu luar biasa. Dan saya sangat terberkati dengan undangan ini, sebab sebagai ibu, sebagai istri, saya itu perlu nasihat juga. Jadi memang kenapa saya terberkati, saya harus banyak berdoa, cari tahu, belajar, bergumul ya. Ini apa yang saya perlu tahu. Dan saya berterima kasih untuk buku Rumah Tangga Advent. Saya pelajari itu dengan baik dan saya lihat, ini saya sangat perlu. Jadi saya sudah kenyang dan saya bisa siap untuk bagikan. Jadi pelajaran ini, kalau misalnya sambil berkhotbah ada gangguan atau tidak bisa disimak, bisa diulang. Ibu bisa baca sendiri ya. Ibu-ibu bisa baca sendiri di buku Rumah Tangga Advent bagian 10. Bagian 10 pasal 37 sampai 48. Itulah pelajaran bagaimana menjadi permaisuri dalam rumah tangga. Nah, ayat inti yang sudah dipilih pada sahabat ini yaitu Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi memang salah satu tujuan kenapa Hari Ibu ini dirayakan itu untuk menghormati orang tua kita, ibu kita. Dan kita juga sebagai kaum wanita, sebagai kaum ibu, bersyukur kita dihargai ya. Jadi kalau kita lihat arti kata ibu itu sebenarnya seperti apa yang sudah ditaruh di PowerPoint ini, itu adalah wanita yang sudah melahirkan seseorang ya. Dan memang anak harus menyayangi orang tuanya. Kemudian yang kedua, sebutan untuk wanita yang sudah bersuami pasti disebut ibu. Dan yang ketiga, panggilan yang takzim kepada wanita baik yang sudah bersuami maupun yang belum. Jadi kalau ada orang memanggil kita ibu, sebenarnya itu satu penghormatan. Kita disegani, kita dihormati karena memang kalau dilihat-lihat tugas suami dan tugas istri itu beda. Tugas suami banting tulang, berjuang cari nafkah, tapi untuk keperluan yang tidak kekal, itu hanya keperluan duniawi. Sedangkan kaum ibu, dia menyiapkan tabiat anak-anaknya melalui asuhannya, dan itu dia sedang menyiapkan anaknya untuk masa kekekalan, supaya bisa masuk surga. Itulah pekerjaan ibu. Jadi kalau dibilang pekerjaan bapak dan pekerjaan ibu lebih suci, lebih mulia. Tadinya saya kira pekerjaan ibu hanya cukup ya di rumah. Tapi ketika saya sudah mulai dewasa, berumah tangga, punya anak, khususnya ketika anak kembar kami lahir, ibu saya datang ke Palembang. Terbang dia dari Jakarta. Untuk apa? Untuk temani
Lalu waktu itu karena anak kembar jadi ada sedikit perdarahan, banyaklah pakaian-pakaian yang kena darah, dan pendeta Sitorus pulang ke rumah, dia bawa ini baju-baju, lalu dia lagi ada urusan apa-apa, dia urus ini sana. Pas dia mau cuci baju, wah sudah selesai dicuci. Jadi dia ke rumah sakit, dia cerita. Tahu nggak siapa yang cuci pakaian yang kotor-kotor berdarah-darah itu? Mami. Oh ya, loh mesin kita lagi rusak ya, mesin cuci kita. Tidak benar. Jadi dia cuci dengan tangannya dan rapih teratur, sudah bersih, sudah digantung di atas mesin cuci, di jemuran. Saya melihat, wah, tugas ibu ini nggak selesai. Punya anak, anaknya melahirkan, dia tetap masih dengan sukacita datang menolong, ya. Saya kalau ingat-ingat itu sebenarnya ini tahun yang paling berat untuk saya karena menyampaikan khotbah di hari ibu tanpa ibu kandung itu sedih. Ini tahun pertama saya rayakan hari ibu tanpa ibu kandung. Dia sudah diizinkan Tuhan beristirahat di tanggal 10 Februari yang lalu. Kemarin adik saya foto-foto di kuburan, dia bilang ini foto mami kita. Kuburan mami ya. Saya sedih ya. Ada rasa hampa, ada rasa sunyi ya, karena kita masih kepingin dia hidup. Kita masih kepingin bikin sesuatu untuk dia. Masih belum puas kita membalas semua kebaikannya ya. Tapi sudahlah, dia sudah istirahat, dia sudah tinggalkan teladan hidup yang baik. Urusan kita sekarang bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai seorang ibu. Sayangnya banyak ibu itu bosan dengan perannya. Yang hanya itu saja. Mandiin anak, masak, kasih makan, temani di Zoom. Waduh, bajunya juga rombeng, dasternya kebesaran, mungkin juga belum mandi. Jadi dia memang tidak seperti ratu, ya. Kalau saya bilang ibu-ibu yang seperti itu sudah jadi pembantu, belum lagi ketika suaminya pulang, habis cari uang banyak, merasa diri lebih berharga, kemudian harus dilayani. Aduh, belum lagi kritik-kritik. Ibu tambah lama tambah susah, bosan. Tapi Tuhan menasihatkan agar kita sebagai ibu harus sadar bahwa perannya itu adalah luar biasa. Seorang ibu sadar bahwa peran kita yang sesungguhnya adalah luar biasa. Ibu harus paham bahwa seorang raja di atas tahtanya tidak lebih tinggi dari tugas seorang ibu. Kata-kata ibu itu menjadi peraturan. Pengaruhnya dalam rumah tangga adalah di atas segala-galanya. Dan bila ia adalah ibu yang takut kepada Tuhan, maka ia pasti akan dihormati. Nah, satu kali ada sebuah cerita. Ini mengenai suami istri yang sudah berhasil, sukses, kaya raya. Tapi ada hal yang mengagetkan. Rupanya suami ini melihat istri yang makin lama makin gemuk, wajahnya keriput, tidak menarik. Tiba-tiba suami ini rasa dia mau ganti istrinya. Jadi dia tulis cek. Dia tulis dan diserahkan kepada istri. Dia bilang, Bu, aku kasih uang ini. Ibu beli rumah ya. Di rumah, ibu tinggal di sana. Kalau ibu juga mau kembali ke orang tua, silakan. Ibu ini kaget, dia shock. Tapi dia tidak punya komentar, dia tidak berani tanya kenapa, tidak ada marah-marah. Dia terima saja. Dan dia persiapkan diri. Apa yang dia persiapkan? Wah, dia tahu ini hari terakhir. Dia beres-beres.
Dia siapkan segala sesuatu dengan baik. Lalu dia tulis surat panjang ya. Dia bilang, "Pak, jangan lupa minum obat. Obat sudah saya siapkan di tempatnya. Nanti malam makanan sudah siap juga, tinggal dipanaskan di microwave. Pakaian sudah saya angkat dan setrika saya sudah simpan di lemari. Obat untuk besok sudah saya siapkan. Dan jangan lupa nyalain lampu depan ya. Kunci dapur saya simpan di bawah keset. Dan kalau perlu air hangat, minta maaf itu shower air hangat rusak. Saya sudah telepon orang untuk perbaiki besok. Dan air saya sudah siapkan di atas kompor, tinggal dinyalakan api. Kemudian ember yang di situ itu dituanglah. Air itu ke ember. Jangan bawa air panas dengan panci, itu berbahaya. Bla 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 bla. Dan tidak terasa Bapak itu rupanya tidak bisa lagi baca surat pesan yang begitu panjang. Dia menangis. Dia sadar istrinya terlalu berharga. Bagaimana dia bisa hidup tanpa istri? Tidak mungkin. Dia langsung telepon, "Bu, pulang Bu, pulang." Dan mereka kembali hidup bersama-sama. Cerita ini saya dapatkan dari seorang yang biasa memberikan seminar rumah tangga ya. Waktu saya dengar cerita, wah ini cerita beneran atau ya tidak tahu ilustrasi atau bagaimana, tapi yang jelas suami sekaya apapun sebenarnya dia tidak bisa seenaknya ganti istrinya. Mazmur 127 ayat 1 katakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Kita bersyukur, ibu yang tadi itu adalah ibu yang takut akan Tuhan. Dan dia dihormati suaminya, dan suaminya panggil dia kembali. Dan anak-anak harus juga diajar bahwa ibunya itu ratu, bukan pembantu. Ibu harus memimpin dan menuntun mereka syarat demi syarat, peraturan demi peraturan. Nah, pekerjaan ini berlangsung berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akhirnya membentuk tabiat. Dan kita semua tahu, hanya tabiatlah yang kita bawa ke surga. Tidak ada yang lain. Dan peranan ibu sangat besar dalam hal ini. Ibu yang gembira melaksanakan segala kewajiban yang dibentangkan di hadapannya akan bahagia menikmati hidupnya yang indah. Karena dia tahu Allah yang memberikan tugas itu kepadanya. Bukan siapa-siapa, bukan kebetulan, bukan juga nasib. Tapi Allah yang memberikan kesempatan dia menjadi ibu. Sementara menyusun khotbah ini, sebenarnya saya sedih juga ya, karena saya pakai buku rumah tangga Advent yang sudah saya berikan kepada seorang pembantu. Tapi pembantu ini kabur. Kenapa dia kabur? Pergi cari pacarannya, menikah. Saya berikan buku rumah tangga Advent ini supaya dia belajar. Mbak, pelajari bagaimana membangun rumah tangga. Ya kebetulan dia seiman dengan kita. Tapi dia memilih tidak mau belajar. Dia pilih kabur. Hancurlah rumah tangga. Dan saya kira memang saat ini 1001 cara setan pakai untuk menghancurkan rumah tangga. Dan yang mula-mula dikejar adalah istri. Kalau istri tidak kuat, sudahlah, ambruk. Tapi kalau yang digoda mula-mula suami, ya masih ada istri yang berjuang berdoa. Dan itu masih ada kemungkinan untuk bisa dipulihkan. Tapi kalau sudah istri yang diserang, maka kemungkinan dia hancur. Inilah buktinya ya. Saya lihat sendiri. Bantu itu tidak memilih untuk menjaga rumah tangganya dan itu hancur. Anak-anak yang dididik agar sopan dan takut akan Allah, mereka diajar menjadi murid-murid Yesus. Pikiran yang masih kecil itu dihubungkan sedemikian rupa sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan adalah untuk kemuliaan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan,
Pekerjaan membentuk, menghaluskan, serta mengindahkan ini adalah pekerjaan ibu. Ibu itu harus mengukir di atas loh batu hati anak itu pelajaran abadi yang kekal dan sungguh. Hal itu tidak mungkin dilakukan sambil nonton drama Korea atau baca Facebook, balas WhatsApp. Janganlah kita sebagai ibu lalai, sebab kita itu bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Pendeta mempunyai pekerjaannya, ibu itu pun mempunyai pekerjaannya. Ia harus membawa anaknya kepada Yesus untuk diberkati. Sejak masih bayi, ibu harus disiplin mereka untuk menyangkal dan menahan dia. Ibu-ibu hati-hatilah dengan makanan manis. Rewel sedikit kadang-kadang anak itu seenaknya diberi permen. Oh, coklat, supaya enggak rewel. Padahal anak itu kesepian. Bukan kepingin makan yang enak. Dia kepingin bermain. Saya bersyukur waktu anak-anak kecil, saya ingat kalau mereka sudah mulai rewel, saya carilah, alihkan perhatian. Cari korek api, pasang lilin, ayo kita nyanyi panjang umurnya. Tiup, tiup, tiup. Wah, senang. Anak-anak kalau dialihkan dengan api, itu mereka senang. Tapi kalau masih rewel, bawa dia ke kamar mandi. Ayo kita main air yuk, cuci kaki yuk. Anak kalau sudah kena air, perhatiannya bisa dialihkan. Jadi kalau dia rewel, jangan kasih permen. Permen merusak imun sistem, membuat dia gampang sakit. Jadi kasihan. Hati-hati mendisiplin mereka. Kita harus lebih banyak berkorban. Lepas HP. Ibu-ibu kalau boleh, jangan pegang HP sambil mengasuh anak. Tidak ada pekerjaan lain yang bisa dibandingkan kepentingannya dengan pekerjaan seorang ibu. Ia tidak melukis di atas kanvas seperti seorang pelukis atau mengukir seperti pengukir mengukir di atas batu pualam, atau seorang pengarang yang mewujudkan buah pikirannya yang mulia dengan kata-kata yang berkuasa. Bukan pula seperti ahli musik yang mengubah lagu merdu dari nada-nada sentimental. Dengan pertolongan Tuhan, ibulah yang mendapat kesempatan untuk memperkembang dalam jiwa manusia sebuah peta yang sama seperti peta ilahi. Ibu yang memperhatikan hal ini akan menilai kesempatan ini sebagai sesuatu yang sangat berharga. Apa yang dibuat oleh ibu ini? Dia akan jaga tabiatnya, jaga cara-cara dia mengajar, dan dengan tekun dan sabar berani dia perbaiki kesanggupannya agar semua daya yang tertinggi dan kuasa pikirannya itu dia dapat gunakan dengan sebaik-baiknya untuk didik anak-anaknya. Dengan tekun ia bertanya kepada Tuhan, apakah ini benar? Bagaimana caranya? Ini anak susah sekali diatur. Sungguh tidak main-main tugas seorang ibu. Tiap jam, tiap menit, dia harus tanya dan tanya, apakah ini sesuai dengan kemauan Tuhan? Para ibu dalam bangsa Israel mungkin bukan pahlawan-pahlawan perang, tetapi ibu-ibu ini telah membesarkan pahlawan-pahlawan yang akan memakaikan segenap perlengkapan serta berperang dengan berani dalam perang Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa oleh darah hidupmu sendiri anak itu diberi makan dan tulang-tulangnya terbentuk. Pengaruh pikiranmu berpengaruh pada pikiran dan tabiat anakmu. Itulah sebabnya sesudah kuasa Allah, kuasa ibu itulah yang terkuat untuk kebaikan yang dapat dikenal oleh dunia ini. Pengaruh ibu itu adalah pengaruh yang tiada henti-hentinya. Kalau pengaruh itu ada pada pihak yang benar, hal itu akan nampak pada tabiat dan batin anak-anaknya. Senyuman bangga yang mendukung kata-kata cinta yang diucapkan, semua itu seperti sinar yang memberi sukacita kepada hati anak-anaknya. Hal itu menjadi inspirasi dan memberi energi. Sebaliknya, bila ibu itu
memanjakan sikap mementingkan diri sendiri, jengkel, cerewet, maka tabiat anaknya juga seperti itu. Anak jadi kasar, keras kepala, susah menurut. Dan musuh jiwa, yaitu iblis, sangat paham akan hal ini. Itu sebabnya iblis mendatangkan pencobaan yang berat kepada sang ibu. Sebab bila ibu tidak dapat melawannya, maka ia dapat mempengaruhi anaknya juga. Jadi satu-satunya pengharapan ibu itu hanya ada pada Allah. Ia harus datang kepada Allah, minta kekuatan dan rahmat, dan ia tidak akan datang dengan sia-sia. Ingatlah Yokebed, ia adalah ibu yang melahirkan Musa, sang pemimpin Israel. Seorang Ibrani yang kuat iman dan percaya. Ia tidak takut akan titah raja. Begitu juga dengan Hana, wanita pendoa yang menyangkal dirinya dan memperoleh ilham sorga. Dia melahirkan Samuel, anak yang dididik sorga, menjadi hakim yang tidak dapat disuap, menjadi seorang yang membangun sekolah nabi-nabi. Dan demikian juga Elizabeth, saudara Maria dari Nazaret, yang serupa rohnya dengan dia, yang menjadi ibu Yohanes, seorang juru kabar bagi juru selamat. Seorang ibu Kristen akan senantiasa waspada untuk melihat bahaya yang mengelilingi anak-anaknya. Di saat yang sama, ia akan memelihara jiwanya sendiri suci dan murni. Ia akan atur tabiatnya dan setia melakukan kewajibannya. Berkali-kali sepanjang hari dia mendengar seruan, ibu-ibu. Mula-mula dari suara kecil yang susah. Barangkali gatal punggungnya, menangis minta digaruk. Lalu ada suara lain, ibu mondar-mandir, mengurus permintaan mereka itu. Satu anak yang susah memerlukan kebijaksanaan dari ibu untuk membebaskan dia dari kesusahannya. Ya, yang gatal-gatal tadi ya. Dan yang lain dengan gembira, mama, lihat gambarku bagus ya. Lihat, bagus kan? Dia harus lihat senyuman dari ibu dan kata-kata bangga ya. Wah, bagus. Dan itu membuat dia happy berjam-jam. Dikatakan banyak sinar terang yang indah-indah dan sukacita yang dipantulkan ibu di sana-sini di antara anak-anaknya dapat mengikat erat hati anak-anaknya dengan dirinya. Dan tentunya kehadirannya adalah yang paling didambakan oleh anaknya di dunia ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa sering kali kesabaran ibu itu diuji sehebat-hebatnya. Tangan-tangan nakal, kaki-kaki yang tidak mau diam, membingungkan sang ibu. Dan di saat yang sama, dia harus mengekang kemarahannya. Hampir-hampir ia melupakan dirinya berulang-ulang. Tetapi satu doa yang diam-diam disampaikan kepada penebusnya untuk meneduhkan syarafnya, dan ia pun sanggup menahan diri. Sesungguhnya tidak mudah memikul beban sebagai ibu, tetapi bersama Tuhan dia sanggup melakukannya. Tantangan ibu yang merasa bahwa pekerjaan tidak penting memang benar. Dia jarang mendapat penghargaan. Sepanjang hari dia sudah bergumul dengan anak-anaknya, tapi dia harus tercekatan mengatur ini itu supaya rumah rapi dan bersih. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Ibu lupa ada malaikat surga yang mengamat-amati dia. Namanya mungkin tidak kedengaran dalam dunia ini, tapi namanya dicatat dalam kitab kehidupan anak domba itu. Dan ibu sejati akan melakukan kewajibannya dengan wibawa dan kegembiraan. Ia tidak memandang hina untuk melakukan dengan tangannya sendiri apa saja yang perlu ia lakukan. Ia akan angkat sampah, sikat kamar mandi, ya pembantu terlalu lambat. Dia tidak segan-segan mengerjakan pekerjaan pembantu. Tapi ia bukan pembantu. Ya. Ada yang salah mungkin. Salah mengerti mengenai pekerjaan ibu. Sepertinya pergi ke pedalaman, menginjil di sana-sini, berbaur dengan
penduduk setempat barulah terpuji, barulah pantas untuk menerima penghormatan dan dihargai. Tapi sebenarnya ibu itu harus hati-hati memperhatikan pertumbuhan pikiran anak-anaknya. Pikiran anak-anak itu harus dihubungkan dengan Allah. Siapa yang dapat melakukan hal ini dengan baik? Sebaik seorang ibu Kristen yang takut akan Tuhan, pikirkanlah hal ini dengan serius. Tidak ada yang bisa diharapkan, tidak ada yang pantas melakukannya selain sang ibu. Sang ibulah yang berperan sebagai seorang permaisuri rumah tangga yang sudah memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Ketika ibu mendidik anaknya untuk hidup takut akan Allah, hal ini sama pentingnya seperti apa yang telah dilakukan oleh seorang pendeta di atas mimbar. Kadang kita memang merasa lebih penting pimpin kor atau melawat atau bikin pelmas, dan kita pikir itulah pekerjaan yang lebih suci dan lebih asik daripada di rumah. Ibu-ibu banyak juga yang melalaikan pekerjaan di rumah, dia tinggalkan. Bosan. Tapi kalau di gereja, wah asik dia melayani. Sesungguhnya dikatakan, ini sesat. Sebab sebetulnya ketika kamu setia melayani dalam pekerjaan di rumahmu sendiri, engkau sedang bekerja bagi jiwa-jiwa yang paling dekat dengan dirimu sendiri. Dengan demikian, kamu layak bekerja bagi Kristus di lapangan yang lebih luas. Tapi sebaliknya, ketika kamu lalai melakukan kewajibanmu dalam rumah tangga, kamu sebenarnya tidak bersedia bekerja bagi jiwa-jiwa di luar sana. Tuhan tidak memanggilmu untuk melalaikan rumah tanggamu atau anak-anakmu dan suamimu. Ia tidak bekerja dengan cara yang demikian. Tuhan memanggil, Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan menyangka Dia memberi pekerjaan yang mencerai-beraikan engkau dengan domba-domba yang kecil itu. Tabiat anak-anak itu bisa merosot. Mereka akan jadi keras kepala melawan ibunya. Banyak cacat-cacat dalam tabiat anak muncul karena salah didik. Sebab ibu tidak punya waktu untuk mendidik. Itu sebabnya pekerjaan ibu mendidik anaknya tidak boleh diinterupsi oleh apapun. Dia harus fokus ya. Sebagai teman sekerja Allah, ya harus bawa anaknya untuk dilatih dengan penuh disiplin. Dan hati anak-anak itu harus diikat dengan dirinya. Rumah harus dijadikan gembira, hindari omelan dan keluhan. Bersikaplah lemah lembut ketika menghadapi anak-anak yang keras kepala. Satu kali, seorang anak cerita, dia bilang, "Bu, saya dapat panggilan untuk kerja." "Oh ya?" "Ya, dan saya kalau sudah kerja, Bu, saya akan keluar dari rumah ini. Saya akan kos sendiri." "Oh, baiklah." Ibu itu dengan sabar, ya syukurlah. Dan anak itu pergi ke tempat di mana dia akan diinterview. Jadi waktu dia sudah berangkat, di jalan dia sudah bayang-bayangkan dapat gaji sekian, hidup senang, sendirian, tidak ada lagi atur-atur. Rupanya diam-diam dia bosan di rumah. Bosan dengan banyak peraturan. Tapi ya begitulah dia. Waktu dia sampai, dia heran. Di perusahaan itu kelihatannya sepi. Wah, barangkali dia terlambat ya. Tapi dia lihat sunyi. Waktu dia mau masuk, pagar di depan grendelnya itu agak maju. Jadi dia seret, dia atur supaya jangan mengait baju orang lain dan dia tutup pagar dengan baik. Dia masuk, dia lihat, wah, halaman rumah penuh air. Ada keran yang terbuka. Oh, dia cepat-cepat ambil, dia tutup. Baru dia masuk. Waktu dia masuk di depan pintu, dia lihat keset miring. Dia luruskan. Dia masuk, dia sendirian, dia duduk. Wah, kenapa ada TV nyala?
tidak ada yang nonton. Dia pergi tekan TV-nya. Ada kipas angin di sudut, tidak berguna. Dia matikan, cukup yang di sini saja. Dia tunggu. Tiba-tiba pintu terbuka, keluarlah orang dan dia dipanggil. Begitu dia masuk, dia disalam. Selamat datang. Selamat bergabung dengan perusahaan kami. Anda adalah orang yang kami cari. Dia bingung. Belum ada pertanyaan. Belum ada apa-apa. Dia agak kikuk ya. Tapi sementara dia masih kebingungan, dia, silakan duduk. Jadi waktu dia duduk, dia bilang, Bapak tahu kenapa Bapak yang diterima? Dia tidak tahu. Karena belum ada hasil apa-apa. Dia bingung. Dia bilang, kami sudah pasang, kata orang yang mau interview itu, kami sudah lihat di CCTV bagaimana cara Anda masuk, bagaimana Anda peduli dengan gerendelan pagar yang tadi, dan Andalah orang satu-satunya yang mengatur dengan baik. Kami juga lihat Anda adalah orang peduli dengan perusahaan ini. Belum kenal siapa-siapa, Anda sudah matikan air. Masuk keset miring harus diluruskan. Dan semua itu menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang punya integritas yang baik. Anda peduli dengan orang lain. Dan pasti Anda peduli dengan perusahaan kami. Jadi kami sudah terima Anda untuk bergabung di sini. Wah, anak itu pulang ke rumah. Dia katakan kepada mamanya, "Ma, aku sudah diterima. Luar biasa, tapi maafkan aku. Mama, aku tidak sangka apa yang Mama omelin aku selama ini. Itulah yang tiba-tiba sudah keluar di dalam sikapku. Sudah menjadi tabiatku. Dan memang mereka mencari orang yang seperti itu." Dia peluk mamanya. Mama yang cerewet dengan hal-hal yang kecil. Mama yang peduli di rumah. Yang perhatikan sikapnya. Dan anak itu siap untuk dilepas. Menghadapi dunianya. Kenapa? Karena tabiatnya sudah ditempa dengan sebaik-baiknya. Oleh seorang ibu yang takut akan Tuhan. Ibu itu tidak takut tentang masa depan anaknya. Dia sudah berikan yang terbaik. Dan sekarang kenyataannya diakui oleh anaknya. Wah, saya waktu baca cerita itu saya bilang, wah, saya harus ceritakan cerita ini terus. Supaya ibu-ibu itu tahu bahwa hasil karyanya tidak sia-sia. Itu diam-diam diulang dan akhirnya menjadi tabiat. Dan tabiatlah yang membawa anak itu berhasil dalam hidupnya. Dan diam-diam di tangan kita juga lah. Tabiat itu ditempa siap untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Ibu-ibu, hati-hati dengan pola pikir yang tidak sempurna. Hal itu muncul ketika nyonya rumah mengalihkan mukanya dari tugas sederhana yang tidak dilaksanakan dengan bersahaja. Sebaliknya, ada bahaya bila ibu itu memandang beban dan kewajibannya sebagai kesukaran. Aduh, berat sekali jadi ibu. Seharusnya dia gembira, seharusnya dia menyenangkan, dia rasa berguna. Tapi dia ingin menjadi beban dan bosan. Dia lihat hidupnya diperbudak dan ia menjadi mual karena dia bayangkan dirinya sudah seperti orang yang lagi mati sakit. Inilah pikiran seorang ibu yang negatif. Memang benar, roda mesin kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan lancar. Hal itu banyak menguji kesabaran dan menguras kekuatan. Dan bila ibu tidak mau bertanggung jawab, dan dia tidak mau mengendalikan suasana yang terjadi, bila dia biarkan pikirannya mengalir pada pola pikiran negatif, maka ibu ini disalahkan. Sebab ia tidak setia pada amanat tinggi yang sudah dipercayakan Allah kepadanya. Dia lalai akan tugasnya. Tapi sebaliknya, bila ibu yang mulia itu mengalahkan segala kesukaran itu, dan dengan tekun bertahan sabar, maka ia bukan saja menjadi kuat, tetapi pengalamannya itu
Menyanggupkan ia menjadi penolong yang cakap kepada ibu-ibu yang lain melalui kata-kata maupun teladan hidupnya. Jadi, pilihan ada di tangan para ibu. Apakah ibu mau jadi ratu atau pembantu? Ya, pilihan di tangan kita. Saya bersyukur untuk sebuah lagu indah yang dikarang oleh Bapak Santoso Supadi. Itu judulnya Kita Harus ke Surga. Tetapi dalam lagu itu jelas dikatakan, kita, umat manusia dilahirkan oleh seorang ibu. Disiapkan untuk masuk surga. Apanya yang disiapkan? Tabiatnya. Dan saya kira lagu itu akan saya putar sekarang. Dan itu menjadi kesimpulan yang pasti akan memberi semangat kepada semua ibu-ibu dan kita semua yang hadir, bahwa kehadiran kita di dunia ini diasuh oleh seorang ibu yang takut kepada Tuhan. Kita benar-benar disiapkan untuk masuk surga. Dan itu adalah doa dan harapan saya. Kita ikuti lagu berikut ini. Bapa dalam sorga,
betapa kami bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini kaum ibu boleh mendapatkan satu nasihat yang penting yang sudah ditulis oleh hamba Tuhan, Ibu Nyonya White, dalam buku Rumah Tangga Advent yang begitu lengkap. Bagaimana kami kaum ibu boleh menjadi permaisuri di dalam rumah tangga. Oh Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena tidak ada alasan bagi kami untuk kecewa dan jemu, sebab sesungguhnya kuasa untuk menjadi seorang permaisuri di dalam rumah tangga datangnya dari Tuhan. Dan itu hanya bisa diminta dalam doa yang tekun, dari jam ke jam, dari menit ke menit, ketika ibu sedang menjalankan peranannya di dalam rumah tangga. Tuhan, pada saat ini kami berdoa khusus, agar khususnya ibu-ibu muda, mereka boleh sabar, mereka boleh tekun belajar mencari Tuhan untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Sebab kami sudah melihat daya tarik dunia ini luar biasa. Banyak ibu-ibu yang lebih mementingkan handphonenya daripada anaknya. Mereka lebih mementingkan teman-temannya daripada anaknya. Padahal anak-anak ini hanya bisa diantar ke dalam gerbang sorga oleh lengan seorang ibu. Tuhan, ingatkan mereka. Tuntun mereka dengan roh-Mu yang sabar, supaya ibu-ibu ini menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Bapa dalam surga, kami juga berdoa agar tiap anggota keluarga, khususnya bapak-bapak, boleh memberi semangat, boleh memberi doa khusus untuk ibunya, untuk istrinya. Sebab tanggung jawab yang dipikul oleh istrinya ini luar biasa. Tanggung jawab ini berpengaruh sampai ke masa kekekalan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ingatkan para bapak supaya mereka menghargai ibunya atau istrinya ini dengan doa-doa khusus. Dan terima kasih Tuhan karena anak-anak juga belajar untuk menghargai ibunya. Pada hari ini mereka akan memberikan pelukan, memberikan hadiah, memberikan tanda penghargaan kepada ibu-ibu mereka. Dan tentunya ini mengajar mereka bahwa mereka juga harus memiliki rasa hormat untuk taat dan turut kepada perintah dan pengajaran dari ibu-ibu mereka. Bapa dalam sorga, sempurnakan doa yang sederhana ini. Dan biarlah hal-hal yang belum terucapkan, Tuhan lengkapi dengan rahmat-Mu yang besar. Tiap-tiap ibu diingatkan terus untuk mau dan suka bergantung kepada Tuhan setiap saat. Terima kasih banyak karena kesempatan pada siang ini boleh Tuhan berikan menjadi berkat yang indah sementara kami mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi akan datang. Dan ketika kami semua masuk ke dalam kerajaan-Mu, kami semua berhutang kepada ibu-ibu kami, ibu-ibu yang takut kepada Tuhan, yang sudah menata tabiat kami dengan baik. Betapa kami bersyukur untuk kehadiran mereka di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, Allah yang maha baik, Allah yang agung dan mulia, yang sudah mengampuni dosa-dosa kami, sehingga doa kami pada siang ini diterima oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.